Bab 7. Catherine Solomon bergegas melintasi lapangan parkir melewati hujan yang dingin, berharap dirinya mengenakan lebih dari sekadar celana jeans dan sweater kasmir. Ketika mendekati pintu masuk utama bangunan, raungan alat-alat pembersih udara raksasa terdengar semakin keras. Tapi dia nyaris tidak mendengar semua itu, telinganya masih berdenging akibat telepon yang baru saja diterimanya. Sesuatu yang kakakmu yakin tersembunyi di DC bisa ditemukan. Catherine menganggap gagasan itu hampir mustahil untuk dipercaya. Dia dan penelepon itu masih harus banyak berdiskusi, dan sudah bersepakat melakukannya nanti malam. Ketika tiba di pintu utama, dia merasakan kegembiraan yang sama yang selalu dirasakannya ketika bangunan raksasa itu. Tak seorang pun mengetahui keberadaan tempat itu di sini. Papan tanda di pintu menyebutkan, Smithsonian Museum Support Center SMSE, Smithsonian Institute, walaupun memiliki lebih dari selusin museum besar di National Mall, memiliki koleksi begitu banyak sehingga hanya 2%-nya yang bisa dipamerkan setiap saat. 98% koleksi lainnya harus disimpan di suatu tempat. Dan tempat itu ada di sini. Tidak mengejutkan jika bangunan ini menampung berbagai artefak menakjubkan, patung-patung Buddha raksasa, naskah-naskah kuno tulisan tangan, anak-anak panah beracun dari Papua Nugini, pisau-pisau bertatahkan permata, kayak dari tulang ikan paus balin. Yang juga menakjubkan adalah harta karun alami bangunan kerangka-kerangka plesiosaurus, koleksi meteorit yang tak ternilai harganya, cumi-cumi raksasa, bahkan koleksi tengkorak gajah yang dibawa dari safari Afrika oleh Teddy Roosevelt. Tetapi, semua ini bukan alasan bagi sekretaris Smithsonian, Peter Solomon, untuk memperkenalkan adik perempuannya pada SMSE 3 tahun yang lalu. Peter membawa Catherine ke tempat ini bukan untuk menyaksikan keajaiban-keajaiban ilmiah, melainkan untuk menciptakan keajaiban-keajaiban itu. Dan inilah tepatnya pekerjaan Catherine. Jauh di dalam bangunan, di dalam kegelapan ceruk-ceruk yang paling terpencil, terdapat laboratorium ilmiah kecil yang tidak menyerupai laboratorium manapun di dunia. Terobosan terbaru yang dibuat Catherine di sini, dalam bidang ilmu nutik, berpengaruh terhadap semua bidang ilmu, mulai dari fisika sampai sejarah, filsafat, dan agama. Sebentar lagi semuanya akan berubah, pikirnya. Ketika Catherine memasuki lobi, penjaga di meja depan cepat-cepat menyembunyikan radio dan mencabut alat pendengar dari telinganya. Miss Solomon. Dia tersenyum lebar. Redskins. Penjaga itu tersipu-sipu, tampak bersalah. Pra-pertandingan. Catherine tersenyum. Tak akan kulaporkan. Dia berjalan ke detektor logam dan mengosongkan semua saku. Ketika melepas arloji Cartier emas dari pergelangan tangan, dia dilanda perasaan sedih seperti biasa. Penunjuk waktu itu hadiah dari ibunya di ulang tahun Catherine yang ke-18. Sudah hampir 10 tahun berlalu semenjak ibunya meninggal akibat kekerasan, menghembuskan napas terakhir dalam pelukan Catherine. Jadi Miss Solomon. Bisik penjaga itu bergurau. Akankah Anda ceritakan apa yang Anda lakukan di belakang sana? Catherine mendongak. Suatu hari nanti Kyle. Bukan malam ini. Ayolah, desak penjaga itu. Laboratorium rahasia, di museum rahasia. Anda pasti melakukan sesuatu yang asyik. Teramat sangat asyik, pikir Catherine, seraya mengumpulkan barang-barangnya. Kenyataannya adalah, Catherine mengerjakan ilmu pengetahuan yang begitu maju sehingga bahkan tidak menyerupai ilmu pengetahuan lagi. Bab 8. Robert Langdon berdiri terpaku di ambang pintu National Statuary Hall dan mengamati pemandangan mengejutkan di hadapannya. Ruangan itu persis seperti yang diingatnya berbentuk setengah lingkaran seimbang dan dibangun dengan gaya amfiteater Yunani. Dinding-dinding melengkung anggun dari batu pasir dan plester Italia diselingi kolom-kolom batu breccia beraneka ragam,
diselingi koleksi patung negara, 38 patung orang Amerika terkemuka seukuran manusia yang berdiri membentuk setengah lingkaran di atas bentangan luas lantai marmer hitam putih. Ruangan itu persis seperti yang diingat Langdon dari ceramah yang pernah dihadirinya di sini. Kecuali satu hal, malam ini ruangan itu kosong. Tidak ada kursi, tidak ada pendengar, tidak ada Peter Solomon. Hanya ada sejumlah turis yang berkeliaran tanpa tujuan, tanpa menyadari kedatangan Langdon yang mengesankan. Apakah rotunda yang dimaksudkan oleh Peter? Langdon mengintip koridor selatan, memandang rotunda dan bisa melihat turis-turis berkeliaran di dalam sana juga. Gema tentang lonceng sudah menghilang. Langdon kini benar-benar terlambat. Dia bergegas kembali ke lorong dan menemukan seorang pemandu. Maaf, ceramah untuk acara Smithsonian malam ini diselenggarakan di mana? Pemandu itu bimbang. Saya kurang tahu, Pak. Kapan dimulainya? Sekarang. Lelaki itu menggeleng. Saya tidak mengetahui adanya acara Smithsonian malam ini, setidaknya bukan di sini. Dengan heran Langdon bergegas kembali ke tengah ruangan, meneliti seluruh area. Apakah Solomon bergurau? Langdon tidak bisa membayangkannya. Dia mengeluarkan ponsel dan lembar faks pagi tadi, lalu menekan nomor Peter. Perlu sejenak bagi ponselnya untuk mencari sinyal di dalam bangunan raksasa ini. Akhirnya ponsel berdering. Aksen selatan yang dikenal Langdon menjawab. Kantor Peter Solomon, ini Anthony. Ada yang bisa dibantu? Anthony. Pekik Langdon lega. Saya senang Anda masih di sana. Ini Robert Langdon. Tampaknya ada kekeliruan mengenai ceramahnya. Saya berdiri di Statuary Hall, tapi tidak ada orang di sini. Apakah ceramahnya dipindahkan ke ruang lain? Saya rasa tidak, Pak. Biar saya cek. Asisten itu terdiam sejenak. Apakah Anda sudah mengonfirmasi langsung dengan Mr. Solomon? Langdon bingung. Tidak. Saya mengonfirmasikannya dengan Anda Anthony. Pagi ini. Ya saya ingat itu. Muncul keheningan di jalur telepon. Itu agak ceroboh bukan, Profesor? Langdon kini benar-benar waspada. Maaf. Bayangkan, ujar lelaki itu. Anda menerima faks yang meminta Anda untuk menelepon suatu nomor telepon, dan Anda melakukannya. Anda bicara dengan orang yang benar-benar asing, yang mengatakan dirinya asisten Peter Solomon. Lalu dengan sukarela Anda naik pesawat privat ke Washington dan masuk ke lobi yang sudah menunggu. Benarkah itu? Langdon merasakan tubuhnya dijalari perasaan dingin. Siapa ini? Mana Peter? Kurasa, Peter Solomon sama sekali tidak tahu kau berada di Washington hari ini. Aksen selatan lelaki itu menghilang, dan suaranya berubah menjadi bisikan merdu yang rendah. Kau berada di sini Mr. Langdon, karena aku menginginkanmu di sini. Bab 9. Di dalam Statuary Hall, Robert Langdon mencengkeram ponsel di telinga dan mondar-mandir membentuk lingkaran kecil. Siapa kau? Jawaban lelaki itu berupa bisikan tenang lembut. Jangan takut Profesor. Ada alasan mengapa kau dipanggil ke sini. Dipanggil. Langdon merasa seperti hewan terperangkap. Lebih tepat diculik. Tidak mungkin. Suara lelaki itu mengerikan tenangnya. Jika aku ingin mencelakakanmu, saat ini kau akan sudah mati di dalam tahun kar. Dia membiarkan kata-katanya menggantung sejenak. Kuyakinkan kau, tujuanku benar-benar mulia. Aku hanya ingin menawarkan undangan. Tidak, terima kasih. Semenjak pengalaman-pengalamannya di Eropa selama beberapa tahun terakhir ini, ketenaran yang tidak dikehendaki Langdon menjadikannya magnet bagi orang-orang gila, dan lelaki ini baru saja melintasi garis yang sangat serius. Dengar, aku tidak tahu apa yang terjadi di sini, tapi aku akan menutup telepon, tidak bijaksana, ujar lelaki itu. Peluangmu sangat kecil jika kau ingin menyelamatkan jiwa Peter Solomon. Langdon terkesiap. Apa katamu? Aku yakin kau mendengarnya. Cara lelaki ini menyebut nama Peter membuat Langdon bergidik.
Kau tahu apa soal Peter? Saat ini aku mengetahui rahasia-rahasia terdalamnya. Mr. Solomon adalah tamuku, dan aku bisa menjadi tuan rumah yang meyakinkan. Ini tidak mungkin terjadi. Kau tidak bersama Peter. Aku menjawab panggilan di ponsel pribadinya. Itu seharusnya membuatmu berpikir. Aku akan menelepon polisi. Tak perlu, kata lelaki itu. Pihak berwenang akan bergabung denganmu tak lama lagi. Apa yang dibicarakan orang gila ini? Nada suara Langdon mengeras. Jika kau bersama Peter, biarkan dia bicara sekarang juga. Itu mustahil. Mr. Solomon terperangkap di suatu tempat yang tidak menguntungkan. Lelaki itu diam sejenak. Dia berada di Araf. Di mana? Langdon menyadari dirinya mencengkeram ponsel begitu kencang sampai jari-jari tangannya mati rasa. Araf. Hamistagan. Tempat yang disebut Dante dalam kidungnya setelah Inferno-nya yang melegenda. Referensi keagamaan dan sastra lelaki itu meyakinkan kecurigaan Langdon bahwa dia sedang menghadapi orang gila. Kidung kedua. Langdon mengetahuinya dengan baik, tak seorang pun lolos dari Phillips Exeter Academy tanpa membaca Dante. Kau mengatakan bahwa menurutmu Peter Solomon berada dalam purgatori. Kata kasar yang digunakan oleh kalian orang-orang Kristen. Tapi, ya Mr. Solomon berada di dunia antara. Kata-kata lelaki itu menggantung di telinga Langdon. Kau mengatakan Peter sudah mati. Tidak persis begitu, tidak. Tidak persis begitu. Langdon berteriak, suaranya menggema tajam di dalam lorong. Sekumpulan turis memandangnya. Dia berbalik dan merendahkan suara. Biasanya kematian adalah sesuatu yang pasti. Kau mengejutkanku, Profesor. Kukira kau memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai misteri kehidupan dan kematian. Sungguh ada dunia antara dunia yang sedang dihuni Peter Solomon saat ini. Dia bisa kembali ke duniamu, atau bisa pindah ke dunia selanjutnya, tergantung dari tindakan-tindakanmu saat ini. Langdon berusaha mencerna perkataan itu. Apa yang kau inginkan dariku? Sederhana saja. Kau telah mendapat akses untuk sesuatu yang cukup kuno. Dan malam ini, kau akan memberikannya kepadaku. Aku tidak tahu kau bicara apa. Tidak, kau berpura-pura tidak memahami rahasia-rahasia kuno yang telah dipercayakan kepadamu. Mendadak Langdon merasa kecut, sudah bisa menebak soal apa ini. Rahasia-rahasia kuno. Dia belum pernah mengucapkan sepatah kata pun kepada siapapun mengenai pengalaman-pengalamannya di Paris beberapa tahun lalu, tapi orang-orang yang fanatik terhadap cawan suci mengikuti peliputan media dengan cermat. Beberapa menghubung-hubungkan sendiri dan percaya bahwa Langdon kini punya informasi rahasia mengenai cawan suci dan mungkin bahkan lokasinya. Dengar, ujar Langdon, jika ini menyangkut cawan suci, bisa kuyakinkan dirimu bahwa aku tidak tahu lebih banyak daripada, jangan menghina kecerdasanku Mr. Langdon, bentak lelaki itu. Aku tidak berminat terhadap apapun yang sekonyol cawan suci atau debat menyedihkan umat manusia mengenai versi sejarah mana yang benar. Segala argumentasi yang berputar-putar mengenai semantik keyakinan tidak menarik perhatianku. Pertanyaan-pertanyaan itu hanya bisa dijawab melalui kematian. Kata-kata gamblang itu membingungkan Langdon. Kalau begitu, ini soal apa? Lelaki itu terdiam selama beberapa detik. Seperti yang mungkin kau ketahui, di dalam kota ini ada sebuah portal kuno. Portal kuno. Dan malam ini Profesor, kau akan membukakannya untukku. Kau seharusnya merasa terhormat aku menghubungimu, ini undangan terpenting dalam hidupmu. Hanya kau yang terpilih. Dan kau sudah gila. Maaf, tapi pilihanmu buruk, ujar Langdon. Aku tidak tahu apa-apa soal portal kuno. Kau tidak mengerti Profesor. Bukan aku yang memilihmu, melainkan Peter Solomon. Apa? Jawab Langdon dengan suara hampir berbisik. Mr. Solomon memberitahuku cara menemukan portal itu, dan dia mengaku bahwa hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa membukanya. Dan menurutnya, orang itu adalah kau.
Jika Peter bilang begitu, dia keliru atau berbohong. Kurasa tidak. Dia berada dalam keadaan rapuh ketika mengakui fakta itu, dan aku cenderung mempercayainya. Langdon dilanda kemarahan. Kuperingatkan kau jika kau mencederai Peter dengan, sudah sangat terlambat untuk itu, sela lelaki itu dengan nada jenaka. Aku sudah mengambil apa yang kuperlukan dari Peter Solomon. Tapi demi dia kusarankan kau memberiku apa yang kuperlukan darimu. Waktu sangatlah penting bagi kalian berdua. Kusarankan agar kau menemukan portal itu dan membukanya. Peter akan menunjukkan jalan. Peter, kupikir kau bilang Peter berada dalam purgatori. Seperti yang di atas, demikian juga yang di bawah, ujar lelaki itu. Langdon dijalari perasaan dingin yang menggigilkan. Jawaban aneh ini merupakan pepatah hermetik kuno yang menyatakan kepercayaan terhadap hubungan fisik antara surga dan bumi. Seperti yang di atas, demikian juga yang di bawah. Langdon mengamati ruangan luas itu dan bertanya-tanya betapa malam ini segalanya mendadak begitu menyimpang tak terkendali. Dengar, aku tidak tahu cara menemukan portal kuno apapun. Aku akan menelepon polisi. Benar-benar belum terpikirkan olehmu bukan? Mengapa kau terpilih? Ya, jawab Langdon. Kau akan tahu, kata lelaki itu seraya tergelak. Sebentar lagi, lalu hubungan telepon terputus. Langdon berdiri terpaku selama beberapa detik yang menakutkan, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Mendadak di kejauhan, dia mendengar suara yang tidak diharapkan. Berasal dari rotunda. Seseorang menjerit. Bab 10. Robert Langdon sudah sering memasuki rotunda Capitol dalam hidupnya, tapi tidak pernah dengan kecepatan penuh. Ketika berlari melewati pintu masuk utara, dia melihat sekelompok turis berkerumun di tengah ruangan. Seorang anak kecil menjerit, dan orang tuanya berusaha menghiburnya. Orang-orang lain berkerumun, dan beberapa penjaga keamanan berusaha sebaik mungkin untuk memulihkan ketertiban. Dia menariknya keluar dari kain gendongan tangan, ujar seseorang dengan panik, dan meninggalkannya begitu saja di sana. Ketika semakin dekat, Langdon mulai melihat apa yang menyebabkan semua kegemparan itu. Tak diragukan lagi, benda di lantai Capitol itu aneh, tapi kehadirannya seharusnya tidak menimbulkan jeritan. Benda di lantai itu sering Langdon lihat. Departemen Kesenian Harvard punya lusinan model plastik ukuran sesungguhnya yang digunakan oleh para pematung dan pelukis untuk membantu mereka menciptakan bagian tubuh manusia yang paling kompleks, yang secara mengejutkan bukanlah wajah, melainkan tangan. Seseorang meninggalkan tangan maneken di rotunda. Tangan maneken, atau beberapa orang menyebutnya sebagai handekuin, punya jari-jari sambungan yang memungkinkan seniman menampilkan tangan itu dalam posisi apapun yang dia inginkan. Dan seringnya, bagi para mahasiswa tahun kedua, adalah posisi dengan jari tengah teracung lurus ke atas. Tetapi, handekuin ini diposisikan dengan telunjuk dan jempol mengarah ke langit-langit. Namun, ketika semakin dekat, Langdon menyadari bahwa handekuin ini aneh. Permukaan plastiknya tidak halus seperti sebagian besar handekuin. Permukaannya malah berbintik-bintik dan agak keriput, dan tampaknya hampir seperti kulit asli. Langdon langsung berhenti. Kini dia melihat darah. Astaga! Pergelangan tangan yang terpenggal itu tampaknya ditusukkan pada alas kayu berpaku, sehingga bisa berdiri tegak. Gelombang rasa mual menguasai Langdon. Dia beringsut mendekat, tidak mampu bernapas, dan kini melihat bahwa ujung jari telunjuk dan jempol tangan itu dihiasi tato kecil. Tetapi, bukan kedua tato itu yang menarik perhatian Langdon. Pandangannya langsung beralih ke cincin emas yang sangat dikenalnya, yang terpasang di jari manis. Tidak, Langdon terenya. Dunianya mulai berputar ketika dia menyadari sedang memandang tangan kanan terpenggal Peter Solomon. Bab 11. Mengapa Peter tidak menjawab? Catherine Solomon bertanya-tanya ketika memutuskan hubungan ponsel. Mana dia? Selama 3 tahun,
Peter Solomon selalu menjadi orang pertama yang tiba untuk rapat mingguan mereka setiap minggu malam pukul 7. Itu ritual pribadi keluarga, cara untuk tetap saling berhubungan sebelum dimulainya minggu yang baru, dan bagi Peter, itu cara untuk tetap mengikuti kemajuan pekerjaan Catherine di laboratorium. Dia tidak pernah terlambat, pikir Catherine, dan dia selalu menjawab teleponnya. Yang lebih buruk lagi, Catherine masih belum yakin apa yang hendak dikatakannya kepada Peter ketika kakaknya akhirnya benar-benar tiba. Bagaimana cara menanyakan kepadanya hal yang baru ku ketahui hari ini? Langkah kaki Catherine berbunyi berirama di sepanjang koridor semen yang memanjang seperti tulang belakang melewati SMSE. Dikenal sebagai The Street, koridor itu menghubungkan kelima bangsal besar penyimpanan di kompleks bangunan itu. 200 meter di atas kepala, sistem sirkulasi berupa saluran-saluran oranye berdenyut-denyut bersama detak jantung bangunan, suara denyut ribuan meter kubik udara terfilter yang disirkulasikan. Normalnya, selama berjalan kaki sejauh hampir setengah kilometer ke laboratorium, Catherine merasa ditenangkan oleh suara-suara napas bangunan. Tetapi, malam ini denyut-denyut itu menggelisahkannya. Apa yang diketahuinya hari ini tentang kakaknya pasti akan mengganggu siapapun. Tetapi, karena Peter satu-satunya keluarga yang dimilikinya di dunia, Catherine merasa sangat terganggu ketika memikirkan bahwa kakaknya itu mungkin menyimpan rahasia-rahasia darinya. Sepengetahuan Catherine sejauh ini, Peter hanya pernah satu kali menyimpan rahasia darinya, rahasia indah yang tersembunyi persis di ujung lorong ini. 3 tahun yang lalu, kakak laki-laki Catherine itu menuntunnya menyusuri koridor ini, memperkenalkannya kepada SMSE, dan dengan bangga menunjukkan beberapa barang yang lebih aneh di dalam bangunan meteorit Mars ALH 84001, buku harian Sitting Bull yang bergambar dan ditulis tangan, koleksi stoples ball yang ditutup rapat-rapat dengan lilin dan berisi spesimen-spesimen yang dikumpulkan oleh Charles Darwin. Kemudian, mereka berjalan melewati pintu tebal berjendela kecil. Sekilas Catherine melihat apa yang berada di baliknya, dan dia terkesiap. Astaga, apa itu? Kakaknya tergelak dan berjalan terus. Bangsal 3. Disebut bangsal basah. Pemandangan yang cukup aneh bukan? Lebih tepat disebut mengerikan. Catherine bergegas mengejar Peter. Bangunan ini seperti planet lain. Yang benar-benar ingin kuperlihatkan kepadamu ada di bangsal 5, ujar kakak Catherine seraya menuntunnya menyusuri koridor yang tampaknya tidak akan pernah berakhir. Itu bangunan tambahan terbaru kami. Dibangun untuk menampung artefak-artefak dari ruang bawah tanah National Museum of Natural History. Koleksi itu dijadwalkan untuk dipindahkan kemari kira-kira 5 tahun lagi, yang berarti bangsal 5 masih kosong saat ini. Catherine melirik Peter. Kosong. Kalau begitu, kenapa kita melihatnya? Mata kelabu kakaknya berkilau jenaka. Terpikir olehku bahwa karena tak seorang pun menggunakan ruangan itu, mungkin kau bisa menggunakannya. Aku, ya. Kupikir kau mungkin bisa menggunakan ruang laboratorium khusus fasilitas tempat kau bisa benar-benar melakukan beberapa eksperimen teoretis yang kau kembangkan selama bertahun-tahun ini. Catherine menatap kakaknya dengan terkejut. Tapi Peter, itu eksperimen-eksperimen teoretis. Hampir mustahil untuk benar-benar melakukan eksperimen-eksperimen itu. Tidak ada yang mustahil Catherine, dan bangunan ini sempurna untukmu. SMSE bukan hanya gudang harta karun, bangunan ini adalah salah satu fasilitas riset ilmiah yang paling maju di dunia. Secara berkala, kami mengambil sebagian koleksi dan meneliti semuanya dengan teknologi-teknologi kuantitatif terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Semua peralatan yang mungkin kau perlukan akan berada di sini sesuai keinginanmu. Peter, semua teknologi yang diperlukan untuk menjalankan eksperimen-eksperimen ini sudah siap. Peter tersenyum lebar. Laboratoriumnya sudah selesai. Catherine langsung berhenti.
Kakaknya menunjuk koridor panjang. Kita akan melihatnya sekarang. Catherine nyaris tidak mampu berkata-kata. Kau membangun laboratorium untukku. Itu tugasku. Smithsonian didirikan untuk memajukan pengetahuan ilmiah. Sebagai sekretaris, aku harus mengemban tanggung jawab itu dengan serius. Aku yakin, eksperimen-eksperimen yang kau ajukan berpotensi mendorong batasan-batasan ilmu pengetahuan ke dalam wilayah yang belum terpetakan. Peter berhenti dan memandang ke dalam mata Catherine. Tak peduli kau adikku atau bukan, aku akan merasa wajib untuk mendukung riset ini. Gagasan-gagasanmu brilian. Dunia patut melihat ke arah mana mereka menuju. Peter, aku tidak mungkin. Oke, tenang. Itu uangku sendiri, dan saat ini tak seorang pun menggunakan bangsal 5. Ketika kau sudah selesai dengan eksperimen-eksperimenmu, kau akan keluar. Lagi pula, bangsal 5 punya beberapa ciri khas unik yang akan sempurna untuk pekerjaanmu. Catherine tidak bisa membayangkan apa yang bisa ditawarkan oleh sebuah bangsal kosong besar untuk membantu risetnya, tapi dia merasa bahwa sebentar lagi dia akan tahu. Mereka baru saja tiba di pintu baja dengan huruf-huruf dicetak tebal. Bangsal 5 kakaknya menyelipkan kartu kunci ke dalam slot, dan sebuah papan kunci elektronik menyala. Peter mengangkat jari tangannya untuk mengetikkan kode akses, tapi lalu terdiam, menaikkan sepasang alis dengan cara jenaka yang sama yang selalu dilakukannya ketika masih kecil. Kau yakin sudah siap? Catherine mengangguk. Kakakku selalu menjadi bintang pertunjukan. Mundur. Peter mengetikkan kode akses. Pintu baja mendesis kencang dan membuka. Di balik ambang pintu hanya ada kegelapan total, kekosongan yang menganga. Raungan menggema seakan muncul dari kedalaman. Catherine merasakan semburan dingin udara dari dalam. Seakan menatap ke dalam Grand Canyon pada malam hari. Bayangkan hanggar pesawat kosong yang menunggu armada Airbus, ujar kakaknya, dan kau akan memahami ide dasarnya. Catherine merasakan dirinya mundur selangkah. Bangsal ini sendiri terlalu besar untuk dihangatkan, tapi laboratoriummu berupa ruangan balok sinder yang diinsulasi secara termal, hampir menyerupai kubus, terletak di pojok terjauh bangsal untuk memberikan pemisahan maksimum. Catherine mencoba membayangkannya. Kotak di dalam kotak. Dia memanjangkan leher untuk melihat ke dalam kegelapan, tapi kegelapannya benar-benar total. Seberapa jauh di belakang? Cukup jauh, lapangan sepak bola bisa masuk dengan mudah di dalam sini. Tapi aku harus memperingatkanmu, perjalanannya sedikit mendebarkan. Luar biasa gelap. Catherine mengintip dengan ragu dari dekat. Tidak ada tombol lampu. Bangsal 5 belum diberi jaringan kabel listrik. Tapi, kalau begitu, bagaimana laboratoriumnya bisa berfungsi? Peter mengedipkan sebelah mata. Sel bahan bakar hidrogen. Catherine ternganga. Kau bergurau bukan? Cukup banyak tenaga bersih untuk menjalankan kota kecil. Laboratoriummu sepenuhnya terisolasi dari frekuensi radio dari seluruh bangunan. Yang lebih penting lagi, semua eksterior bangsal diisolasi dengan membran-membran resistan cahaya untuk melindungi semua artefak di dalamnya dari radiasi matahari. Pikiran dasarnya, bangsal ini merupakan lingkungan berenergi netral yang terisolasi. Catherine mulai memahami daya tarik bangsal 5. Karena sebagian besar pekerjaannya terpusat pada menguantifikasi medan-medan energi yang sebelumnya tidak dikenal. Eksperimen-eksperimennya harus dilakukan di sebuah lokasi yang terisolasi dari radiasi luar atau derau putih, apapun. Ini termasuk gangguan, radiasi otak, atau emisi-emisi pikiran yang dikeluarkan oleh orang-orang di dekat situ. Karena itulah, laboratorium universitas atau rumah sakit tidak bisa digunakan, tapi tidak ada yang lebih sempurna daripada bangsal kosong di SMSE. Ayo kita lihat. Kakaknya menyeringai ketika melangkah ke dalam kegelapan total. Ikuti aku saja. Catherine berhenti di ambang pintu. Lebih dari 100 meter kegelapan total.
Dia ingin menyalakan senter, tapi kakaknya sudah menghilang ke dalam kegelapan. Peter, panggilnya. Hanya dengan keyakinan, jawab Peter dengan suara sayup-sayup di kejauhan, kau bisa menemukan jalanmu. Percayalah. Dia bergurau bukan. Jantung Catherine berdentam-dentam ketika ia melangkah beberapa puluh sentimeter melewati ambang pintu, seraya mencoba mengintip ke dalam kegelapan. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Mendadak pintu baja berdesis dan menutup keras di belakangnya, mencemplungkannya ke dalam kegelapan total. Tidak ada sedikit pun cahaya. Peter, hening. Kau bisa menemukan jalanmu. Percayalah. Dengan ragu Catherine beringsut maju tanpa bisa melihat apapun. Hanya dengan keyakinan. Catherine bahkan tidak bisa melihat tangannya yang berada tepat di depan wajah. Dia terus bergerak maju, tapi dalam hitungan detik, dia sudah benar-benar tersesat. Kemana aku pergi? Itu 3 tahun yang lalu. Kini, ketika tiba di pintu logam tebal yang sama itu, Catherine menyadari sudah seberapa jauh dirinya semenjak malam pertama itu. Laboratoriumnya yang dijuluki kubus telah menjadi rumahnya, tempat perlindungan di kedalaman Bangsal 5. Persis seperti yang diramalkan kakaknya, malam itu Catherine menemukan jalannya melewati kegelapan, begitu juga setiap hari semenjak itu berkat sistem penuntun sederhana cerdas yang diketahui sendiri oleh Catherine atas prakarsa kakaknya. Yang jauh lebih penting, ramalan lain kakaknya juga terbukti benar. Eksperimen-eksperimen Catherine sudah membuahkan hasil yang menakjubkan, terutama dalam 6 bulan terakhir ini. Mereka sudah membuahkan terobosan-terobosan baru yang akan mengubah seluruh paradigma pemikiran. Catherine dan kakaknya bersepakat untuk benar-benar merahasiakan temuan-temuan itu, sampai semua implikasinya bisa lebih dipahami sepenuhnya. Akan tetapi, suatu hari nanti, Catherine tahu dirinya akan mempublikasikan beberapa penyingkapan ilmiah yang paling transformatif dalam sejarah manusia. Laboratorium rahasia di dalam museum rahasia, pikirnya, seraya menyelipkan kartu kunci ke dalam pintu Bangsal 5. Papan kuncinya menyala, dan Catherine mengetikkan PIN. Pintu baja mendesis terbuka. Raungan menggema yang dikenalnya diikuti oleh semburan udara dingin yang sama. Seperti biasa, Catherine merasakan denyut nadinya mulai meningkat. Perjalanan paling aneh di dunia. Catherine Solomon menguatkan diri untuk perjalanan itu, lalu menengok arloji seraya melangkah ke dalam kekosongan. Akan tetapi, malam ini pikiran yang mengganggu mengikutinya ke dalam. Mana Peter? Bab 12. Kepala Polisi Capitol, Trent Anderson, sudah mengepalai keamanan di kompleks US Capitol selama lebih dari 1 dekade. Lelaki bertubuh kekar berdada bidang dengan raut wajah tajam dan rambut merah itu mempertahankan potongan cepak rambutnya yang memberinya aura kewibawaan militer. Senjata yang dibawanya jelas terlihat, sebagai peringatan kepada siapapun yang cukup tolol untuk mempertanyakan batas kewenangannya. Anderson menghabiskan sebagian besar waktu dengan mengoordinasikan sepasukan kecil petugas polisi dari Pusat Pengawasan Berteknologi Tinggi di ruang bawah tanah Capitol. Di sini, dia mengawasi beberapa teknisi yang mengamati monitor-monitor visual, hasil-hasil pembacaan komputer, dan switchboard telepon yang membuatnya tetap terhubung dengan banyak personel keamanan di bawah perintahnya. Malam ini sepi tidak seperti biasanya, dan Anderson senang. Dia berharap bisa mengikuti sedikit pertandingan Redskins lewat televisi panel datar di kantornya. Pertandingan baru saja dimulai ketika intercom berdengung. Chief Anderson mengerang dan tetap mengarahkan mata pada televisi ketika menekan tombol. Ya, ada gangguan di rotunda. Saya sudah mendatangkan beberapa petugas, tapi saya rasa Anda ingin melihatnya. Benar. Anderson berjalan memasuki pusat pengontrolan keamanan, sebuah fasilitas neomodern terpadu yang dipenuhi monitor komputer. Apa yang kau dapat? Seorang teknisi memberi isyarat ke arah klip video digital pada monitor.
Kamera balkon timur rotunda. 20 detik yang lalu. Dia memutar klipnya. Anderson menyaksikan lewat bahu teknisi itu. Hari ini rotunda hampir kosong, hanya ada beberapa turis asing tersisa. Mata terlatih Anderson langsung tertuju pada seseorang yang sendirian dan bergerak lebih cepat daripada yang lainnya. Kepala pelontos, jaket panjang tentara, lengan cedera berada di dalam kain gendongan. Sedikit pincang, postur bungkuk, bicara di ponsel. Langkah-langkah kaki lelaki botak itu menggema nyaring di rekaman audio, hingga mendadak dia tiba tepat di tengah rotunda. Dia langsung berhenti, mengakhiri pembicaraan telepon, lalu berlutut seakan hendak mengikat tali sepatu. Tapi dia tidak mengikat tali sepatu, melainkan mengeluarkan sesuatu dari kain gendongan dan meletakkannya di lantai. Lalu dia berdiri dan berjalan terpincang-pincang cepat menuju pintu keluar timur. Anderson mengamati benda berbentuk aneh yang ditinggalkan lelaki itu. Astaga, apa itu? Tingginya kira-kira 8 inci dan berdiri tegak. Anderson membungkuk lebih dekat ke layar dan memicingkan mata. Itu tidak mungkin. Ketika lelaki botak itu bergegas pergi, menghilang lewat serambi timur, seorang anak laki-laki kecil di dekat situ terdengar berkata, "Mami, orang itu menjatuhkan sesuatu." Si bocah berjalan mendekati benda itu, tapi mendadak langsung berhenti. Setelah terdiam sesaat, dia menunjuk dan mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga. Kepala polisi itu langsung berbalik dan lari ke pintu, seraya meneriakkan perintah-perintah. Hubungi semua titik. Temukan lelaki botak dengan lengan dalam kain gendongan dan tahan dia. Sekarang, Anderson melesat keluar dari pusat keamanan, menaiki pijakan tangga usang, 3 anak tangga sekaligus setiap kalinya. Kamera keamanan menunjukkan bahwa lelaki botak dengan lengan dalam kain gendongan itu meninggalkan rotunda lewat serambi timur. Karenanya, rute tersingkat keluar dari bangunan akan membawanya ke koridor timur barat, yang persis berada di depan. Aku bisa menghadangnya. Ketika mencapai puncak tangga dan berbelok, Anderson meneliti lorong sepi di hadapannya. Sepasang suami istri berusia lanjut sedang berjalan-jalan di ujung jauh, bergandengan tangan. Di dekatnya, seorang turis berambut pirang dan berblazer biru sedang membaca buku panduan dan mempelajari langit-langit mozaik di luar bilik House of Representatives. "Maaf Pak," teriak Anderson, seraya berlari menghampiri lelaki itu. "Anda melihat lelaki botak dengan lengan dalam kain gendongan." Lelaki itu mendongak dari bukunya dengan raut wajah kebingungan. "Lelaki botak dengan lengan dalam kain gendongan," ulang Anderson dengan nada lebih tegas. "Anda melihatnya?" Turis itu bimbang dan melirik gelisah ke arah ujung timur jauh lorong. Ya," katanya. "Kurasa, dia baru saja lari melewatiku, menuju tangga di sana." Dia menunjuk ke arah lorong. Anderson mengeluarkan radio dan meneriakkan perintah. Semuanya, tersangka menuju pintu keluar tenggara. Cepat, dia menyimpan radio dan menarik senjata dari sarung, seraya berlari menuju pintu keluar. 30 detik kemudian, di pintu keluar sepi di sisi timur Capitol, lelaki berambut pirang, bertubuh kekar, dan berblazer biru itu melangkah memasuki udara malam yang lembab. Dia tersenyum, menikmati kesejukan malam. Perubahan gampang sekali. Baru semenit yang lalu dia berjalan terpincang-pincang cepat meninggalkan rotunda dalam jaket panjang tentara. Ketika melangkah ke dalam ceruk yang gelap, dia melepas jaket, mengungkapkan blazer biru di baliknya. Sebelum meninggalkan jaket panjangnya, dia mengeluarkan wig pirang dari saku jaket dan memasangnya dengan rapi di kepala. Lalu dia berdiri tegak, mengeluarkan buku panduan tipis kota Washington dari blazer, dan melangkah keluar dari ceruk dengan tenang dan elegan. Perubahan inilah talentaku. Ketika kedua kaki malah membawanya menuju limusin yang menunggu, dia menegakkan punggung, berdiri tegak setinggi 190 cm penuh, dan membusungkan dada.
Dia menghela napas panjang, membiarkan udara mengisi paru-paru. Dia bisa merasakan sayap-sayap Phoenix yang ditatokan di dadanya terbuka lebar. Jika saja mereka mengetahui kekuatanku, pikirnya seraya memandang ke arah kota. Malam ini perubahanku akan lengkap. Malah telah memainkan kartu-kartunya dengan cerdik di dalam gedung Capitol, dengan menunjukkan kepatuhan terhadap semua etiket kuno. Undangan kuno sudah disampaikan. Jika Langdon belum memahami peranannya di sini malam ini, dia akan segera paham. Bab 13. Bagi Langdon, Rotunda Capitol seperti Basilika St. Peter selalu punya cara untuk mengejutkannya. Secara intelektual, dia tahu ruangan itu begitu luas sehingga patung Liberty pun bisa berdiri dengan nyaman di dalamnya. Tapi, entah mengapa, Rotunda selalu terasa lebih luas dan lebih suci daripada yang dibayangkannya, seakan ada roh-roh di udara. Akan tetapi, malam ini, yang ada hanyalah kekacauan. Para petugas polisi Capitol mengisolasi Rotunda, sekaligus berusaha menggiring turis-turis yang kebingungan menjauh dari tangan itu. Bocah laki-laki kecil itu masih menangis. Sekilas cahaya terang menyala, seorang turis mengambil foto tangan itu, dan beberapa penjaga segera menahan lelaki itu, mengambil kameranya, dan menuntunnya pergi. Dalam kekacauan itu, Langdon merasakan dirinya bergerak maju seakan terhipnotis, menyelinap melewati kerumunan, beringsut lebih mendekati tangan itu. Tangan kanan terpenggal Peter Solomon berdiri tegak, bidang datar pergelangan tangan terpotong itu ditusukkan pada paku yang menonjol dari alas kayu kecil. 3 jari tangannya mengatup membentuk kepalan, sementara jempol dan telunjuknya teracung penuh, menunjuk ke arah kubah yang melayang tinggi di atas. Semuanya mundur, teriak seorang petugas. Kini Langdon berada cukup dekat, sehingga bisa melihat darah mengering yang mengalir dari pergelangan tangan dan menggumpal di alas kayu. Luka setelah kematian tidak mengeluarkan darah, ini berarti Peter masih hidup. Langdon tidak tahu apakah harus merasa lega atau mual. Tangan Peter dipenggal ketika dia masih hidup. Cairan empedu naik ke tenggorokan Langdon. Dia mengingat saat-saat ketika sahabat tercintanya itu mengulurkan tangan yang sama itu untuk menjabat tangannya atau menawarkan pelukan hangat. Selama beberapa detik, Langdon merasakan benaknya kosong, seperti perangkat televisi yang belum disetel dan hanya menyiarkan derau. Gambaran jelas pertama yang muncul benar-benar tidak terduga. Sebuah mahkota, dan sebuah bintang. Langdon berjongkok, meneliti ujung jempol dan jari telunjuk Peter. Tato. Sulit dipercaya bahwa monster yang melakukan semua ini tampaknya telah menatokan simbol mungil pada ujung-ujung jari tangan Peter. Pada jempol sebuah mahkota. Pada telunjuk sebuah bintang. Ini tidak mungkin. Kedua simbol itu langsung dipahami oleh benak Langdon, memperparah adegan yang sudah mengerikan ini menjadi sesuatu yang hampir mistis. Simbol-simbol ini sering muncul bersama-sama dalam sejarah, dan selalu di tempat yang sama, di ujung jari tangan. Itu salah satu ikon dunia kuno yang paling didambakan dan paling rahasia. Tangan misteri. Ikon itu jarang terlihat lagi, tapi di sepanjang sejarah, ikon itu menyimbolkan panggilan kuat untuk bertindak. Langdon berjuang keras memahami artefak mengerikan yang kini berada di hadapannya. Seseorang membikin tangan misteri dengan potongan tangan Peter. Itu tidak masuk akal. Secara tradisional, ikon itu dipahatkan pada batu atau kayu atau dijadikan lukisan. Langdon tidak pernah mendengar tangan misteri diciptakan dari daging yang sebenarnya. Konsep itu menjijikkan. Pak, panggil seorang penjaga di belakang Langdon. Harap mundur. Langdon nyaris tidak mendengarkan. Ada tato-tato lain. Walaupun tidak bisa melihat ujung ketiga jari yang terkepal, Langdon tahu ujung-ujung jari ini pasti memiliki tanda unik mereka sendiri. Itu tradisinya. Totalnya ada 5 simbol. Di sepanjang milenium, simbol di ujung-ujung jari tangan misteri tidak pernah berubah, begitu juga tujuan ikonik tangan itu.
Tangan itu merepresentasikan sebuah undangan. Mendadak Langdon bergidik ketika mengingat kata-kata lelaki yang telah mendatangkannya kemari. Profesor, malam ini kau akan menerima undangan terpenting dalam hidupmu. Pada zaman kuno, tangan misteri benar-benar berfungsi sebagai undangan yang paling didambakan di dunia. Menerima ikon ini berarti mendapat panggilan suci untuk bergabung dengan sebuah kelompok elit, mereka yang konon menjaga kebijakan rahasia segala abad. Undangan itu tidak hanya merupakan kehormatan besar, tapi juga menandakan bahwa seorang master percaya kau patut menerima kebijakan tersembunyi ini. Tangan master terjulur pada sang kandidat. "Pak," panggil penjaga itu, seraya meletakkan tangan dengan tegas di bahu Langdon. "Anda harus mundur sekarang juga." "Aku tahu apa artinya," ujar Langdon. "Aku bisa membantumu. Sekarang," perintah penjaga itu. "Temanku dalam masalah. Kita harus." Langdon merasakan lengan-lengan kuat menariknya berdiri dan menuntunnya menjauh dari tangan itu. Dia membiarkannya saja, merasa terlalu limbung untuk memprotes. Undangan resmi baru saja diantarkan. Seseorang memanggil Langdon untuk membuka portal mistis yang akan mengungkapkan dunia misteri-misteri kuno dan pengetahuan tersembunyi. Tapi semua ini gila. Khayalan orang gila. Bab 14. Limusin panjang malah meninggalkan US Capitol, bergerak ke arah timur menyusuri Independence Avenue. Pasangan muda di trotoar memanjangkan leher untuk melihat melalui jendela-jendela belakang yang gelap, berharap bisa melihat sosok VIP. "Aku ada di depan," pikir Malah, seraya tersenyum kepada diri sendiri. Malah menyukai perasaan berkuasa yang didapatnya ketika menyetir mobil besar ini sendirian. Tak satu pun dari kelima mobil lain miliknya bisa menawarkan apa yang diperlukannya malam, jaminan privasi. Privasi total. Limusin di kota ini menikmati semacam imunitas tanpa kata. Kedutaan di atas roda-roda. Para petugas polisi yang bekerja di dekat Capitol Hill tidak pernah tahu pasti siapa orang penting di dalam limusin yang mungkin mereka hentikan secara keliru, dan karenanya sebagian besar memilih untuk tidak mengambil risiko itu. Ketika melintasi Sungai Anacostia dan memasuki Maryland, Malah bisa merasakan dirinya bergerak lebih dekat dengan Catherine, tertarik maju oleh gravitasi takdir. "Aku dipanggil untuk tugas kedua malam ini. Tugas yang belum pernah kubayangkan." Semalam, ketika Peter Solomon menceritakan rahasia-rahasia terakhirnya, Malah mengetahui keberadaan laboratorium rahasia tempat Catherine Solomon melakukan berbagai keajaiban terobosan-terobosan baru yang mengejutkan, yang disadari malah akan mengubah dunia seandainya diungkapkan. Pekerjaan Catherine akan mengungkapkan hakikat segala sesuatu. Selama berabad-abad, orang-orang terpandai di dunia mengabaikan ilmu-ilmu pengetahuan kuno, mengolok-oloknya sebagai tahayul bodoh, dan malah mempersenjatai diri dengan skeptisisme angkuh dan teknologi-teknologi baru yang memukau, semua peranti yang hanya menuntun mereka lebih jauh dari kebenaran. Terobosan-terobosan baru setiap generasi terbukti keliru menurut teknologi generasi berikutnya. Dan itulah yang terus berlangsung selama berabad-abad. Semakin banyak manusia belajar, semakin banyak dia menyadari ketidaktahuannya. Selama bermilenium-milenium, umat manusia berkelana dalam kegelapan. Tapi kini, seperti yang sudah diramalkan, perubahan akan segera tiba. Setelah melintasi sejarah dalam keadaan buta, umat manusia telah tiba di persimpangan. Momen ini sudah diprediksi sejak lama, diramalkan oleh teks-teks kuno, oleh kalender-kalender purba, dan bahkan oleh bintang-bintang itu sendiri. Tanggalnya spesifik, kedatangannya sudah di ambang pintu. Akan didahului oleh ledakan hebat pengetahuan, kilas kejernihan yang menerangi kegelapan dan memberi umat manusia kesempatan terakhir untuk menjauhi jurang gelap dan menempuh jalan kebijakan. "Aku datang untuk mengaburkan cahaya itu," pikir Malah. "Ini perananku." Takdir telah menghubungkannya dengan Peter dan Catherine Solomon.
Terobosan-terobosan baru yang dibuat Catherine Solomon di dalam SMSE akan berisiko membuka gerbang-gerbang pemikiran baru, memulai renaissance baru. Pengungkapan-pengungkapan Catherine, jika dipublikasikan, akan menjadi katalisator yang menginspirasi umat manusia untuk menemukan kembali pengetahuan yang hilang, memberdayakannya melebihi segala imajinasi. Takdir Catherine adalah menyalakan obor ini. Takdirku adalah memadamkannya. Bab 15. Dalam kegelapan total, Catherine Solomon meraba-raba mencari pintu luar laboratoriumnya. Setelah menemukannya, dia membuka pintu berlapis timah itu dan bergegas menuju ruang masuk kecil. Perjalanan melintasi kekosongan hanya memakan waktu 90 detik, tapi jantung Catherine berdentam-dentam liar. Setelah 3 tahun, aku mengira sudah terbiasa. Dia selalu merasa lega ketika lolos dari kegelapan bangsal 5 dan melangkah ke dalam ruangan bersih dan berpenerangan baik ini. Kubus merupakan sebuah kotak besar tanpa jendela. Setiap inci dinding-dinding interior dan langit-langitnya dilapisi jala-jala kaku dari serat timah berlapis titanium, memberi kesan kandang raksasa yang dibangun di dalam kurungan semen. Penyekat-penyekat dari plexiglas buram membagi ruangan menjadi kompartemen-kompartemen yang berbeda: lab, ruang kontrol, ruang mekanis, kamar mandi, dan perpustakaan riset kecil. Catherine melenggang cepat ke dalam laboratorium utama. Ruang kerja yang terang dan steril itu berkilau oleh peralatan kuantitatif maju, berpasang-pasang elektroensefalograf, sisir femtosekon, perangkap magneto-optikal, dan beberapa rek draw elektronik indeterminasi kuantum yang lebih dikenal sebagai random event generator, perangkat elektronik yang menghasilkan bilangan biner acak. Walaupun ilmu nutik menggunakan teknologi-teknologi termutakhir, temuan-temuannya sendiri jauh lebih mistis daripada mesin-mesin teknologi tinggi dingin yang menghasilkan semua temuan itu. Hal-hal yang lebih akrab dengan dunia sihir dan mitos dengan cepat menjadi kenyataan ketika data baru yang mengejutkan mengalir masuk, yang kesemuanya mendukung ideologi dasar ilmu nutik, potensi pikiran manusia yang belum tergali. Keseluruhan tesisnya sederhana, kita baru sekadar mengungkap kulit terluar kemampuan mental dan spiritual kita. Semua eksperimen di fasilitas-fasilitas seperti Institute of Nutic Science (IONS) di California dan Princeton Engineering Anomalies Research Lab telah membuktikan secara kategoris bahwa pikiran manusia, jika difokuskan secara tepat, punya kemampuan untuk mempengaruhi dan mengubah massa fisik. Eksperimen-eksperimen mereka bukanlah tipuan amatir membengkokkan sendok, melainkan penyelidikan-penyelidikan cukup terkontrol yang kesemuanya memberikan hasil luar biasa yang sama. Pikiran-pikiran kita benar-benar berinteraksi dengan dunia fisik, tak peduli kita mengetahuinya atau tidak, dan mengakibatkan perubahan sampai sejauh ranah subatomis. Pikiran lebih berkuasa daripada tubuh. Pada 2001, beberapa saat setelah kejadian mengerikan tanggal 11 September, ilmu nutik membuat lompatan kuantum ke depan. 4 ilmuwan menemukan bahwa, ketika dunia yang ketakutan bersatu dan memfokuskan diri pada kedukaan bersama atas tragedi ini, output dari 37 random event generator yang berbeda di seluruh dunia mendadak jauh berkurang keacakannya. Entah mengapa, kesatuan pengalaman bersama ini, bergabungnya jutaan benak ini, telah mempengaruhi fungsi pengacakan mesin-mesin ini, menyusun output mereka, dan memunculkan keteraturan dari kekacauan. Temuan mengejutkan ini tampaknya paralel dengan keyakinan spiritual kuno tentang kesadaran kosmis, gabungan besar kehendak manusia yang benar-benar mampu berinteraksi dengan materi fisik. Baru-baru ini, studi-studi tentang meditasi dan doa massal telah membuahkan hasil yang serupa pada banyak random event generator, memperkuat pernyataan bahwa kesadaran manusia, sebagaimana dijelaskan oleh penulis nutik, Line MC Taggart, adalah substansi yang berada di luar kungkungan tubuh, energi sangat teratur yang mampu mengubah dunia fisik. Catherine terpukau oleh buku MC Taggart, The Intention Experiment,
dan studi global berbasis internetnya yang bertujuan menemukan bagaimana kehendak manusia bisa memengaruhi dunia. Beberapa teks progresif lainnya juga mulai membangkitkan minat Catherine. Berdasarkan landasan ini, riset Catherine Solomon telah melakukan lompatan ke depan, membuktikan bahwa pikiran terfokus bisa mempengaruhi apa saja secara harfiah, tingkat perubahan tanaman, arah berenang ikan di dalam sebuah mangkuk, cara sel-sel membelah dalam sebuah cawan petri, sinkronisasi sistem-sistem yang terpisah secara otomatis, dan reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh seseorang. Bahkan, struktur kristal dari suatu padatan yang baru saja terbentuk bisa diubah oleh pikiran seseorang. Catherine pernah menciptakan kristal-kristal es yang simetris indah dengan mengirimkan pikiran-pikiran penuh cinta pada segelas air yang sedang membeku. Secara menakjubkan, kebalikannya juga berlaku, ketika Catherine mengirimkan pikiran-pikiran negatif dan tak baik pada airnya. Kristal-kristal es membeku dalam bentuk-bentuk retak tidak beraturan. Pikiran manusia bisa secara harfiah mengubah dunia fisik. Seiring eksperimen-eksperimen Catherine menjadi semakin berani, hasil-hasilnya menjadi semakin menakjubkan. Pekerjaannya di laboratorium ini telah terbukti meruntuhkan keraguan bahwa pikiran lebih berkuasa daripada tubuh, bukanlah sekadar mantra self-help pengikut tatanan dunia baru. Pikiran punya kemampuan untuk mengubah keadaan materi dan yang lebih penting, pikiran punya kekuatan untuk mendorong dunia fisik agar bergerak ke arah yang spesifik. Kita adalah tuan dari alam semesta kita sendiri. Pada tingkatan subatomis, Catherine telah menyaksikan bahwa partikel-partikel itu sendiri muncul dan lenyap dari eksistensi dengan hanya berdasarkan kehendak Catherine untuk mengamati mereka. Dengan kata lain, keinginannya untuk melihat sebuah partikel telah mewujudkan partikel itu. Heisenberg menyinggung kenyataan ini berdekade-dekade yang lalu, dan kini hal itu sudah menjadi prinsip dasar ilmu nutik. Dalam kata-kata Line MC Taggart, kesadaran hidup, entah mengapa, merupakan pengaruh yang mengubah kemungkinan mengenai adanya sesuatu menjadi sesuatu yang nyata. Bahan terpenting dalam menciptakan alam semesta kita adalah kesadaran yang mengamatinya. Akan tetapi, aspek paling menakjubkan dari pekerjaan Catherine adalah pemahaman bahwa kemampuan pikiran untuk memengaruhi dunia fisik bisa ditingkatkan melalui latihan. Kehendak adalah keahlian yang dipelajari. Seperti meditasi, pemanfaatan kekuatan sejati pikiran memerlukan latihan. Yang lebih penting, beberapa orang dilahirkan dengan kemampuan melebihi orang lain dalam hal ini. Dan di sepanjang sejarah, beberapa orang telah menjadi master sejati. Ini rantai yang hilang antara ilmu pengetahuan modern dan mistisisme kuno. Catherine mempelajari hal ini dari Peter. Dan kini, ketika pikiran-pikirannya kembali kepada kakaknya itu, kekhawatirannya semakin mendalam. Dia berjalan ke perpustakaan riset laboratorium dan mengintip ke dalam. Kosong. Perpustakaan itu berupa sebuah ruang baca kecil, 2 kursi Morris, sebuah meja kayu, 2 lampu yang berdiri tegak, dan dinding yang dipenuhi rak buku kayu mahoni yang menampung sekitar 500 buku. Catherine dan Peter mengumpulkan buku-buku teks favorit mereka di sini, tulisan-tulisan mengenai apa saja, mulai dari fisika partikel sampai mistisisme kuno. Koleksi mereka telah berkembang menjadi fusi eklektik antara sumber-sumber baru dan kuno, terdepan dan historis. Sebagian besar buku milik Catherine memiliki judul seperti Quantum Consciousness, The New Physics, dan Principles of Neural Science. Koleksi kakaknya memiliki judul-judul yang lebih esoteris, lebih kuno, seperti Kybalion, Zohar, The Dancing Woolly Masters, dan terjemahan lempeng-lempeng batu Sumeria dari Museum Inggris. Kunci masa depan ilmiah kita, itulah yang sering dikatakan kakaknya, tersembunyi di masa lalu kita. Sebagai pelajar seumur hidup dalam sejarah, ilmu pengetahuan, dan mistisisme, Peter lah yang pertama-tama mendorong Catherine untuk meningkatkan ilmu pengetahuan universitasnya dengan pemahaman filsafat hermetik kuno.
Usia Catherine baru 19 ketika Peter menyulut minatnya terhadap hubungan antara ilmu pengetahuan modern dan mistisisme kuno. "Jadi, sebutkan Katerina," tanya kakaknya waktu itu, ketika Katerina sedang berlibur di rumah di tahun keduanya di Yale. "Apa bahan bacaan Alice belakangan ini dalam fisika teoretis?" Catherine berdiri di perpustakaan syarat buku milik keluarganya dan menyebutkan daftar bacaannya yang berat. "Mengesankan," jawab kakaknya. "Einstein, Bohr, dan Hawking adalah para jenius modern. Tapi, apakah kau membaca sumber-sumber yang lebih kuno?" Catherine menggaruk-garuk kepala. "Maksudmu seperti Newton?" Kakaknya tersenyum. "Teruskan." Di usia 27, Peter sudah mengukirkan namanya di dunia akademis, dan dia dan Catherine semakin menikmati diskusi intelektual santai semacam ini. Lebih kuno daripada Newton. Kepala Catherine kini dipenuhi nama-nama lama seperti Ptolemy, Pythagoras, dan Hermes Trismegistus. Tak seorang pun membaca bahan-bahan itu lagi. Kakaknya menelusurkan jari tangan pada rak panjang yang dipenuhi sampul kulit retak dan buku kuno tebal berdebu. Kebijakan ilmiah orang-orang kuno menakjubkan. Baru sekarang fisika modern mulai memahami semua itu. "Peter," kata Catherine, "kau sudah pernah bilang bahwa orang-orang Mesir memahami pengungkit dan katrol jauh sebelum Newton, dan karya-karya para alkemis kuno memang setaraf dengan kimia modern. Tapi lalu apa? Saat ini fisika mendiskusikan konsep-konsep yang tidak akan terbayangkan oleh orang-orang kuno. Contohnya apa? Wah, seperti entanglement teori misalnya, riset subatomis kini sudah membuktikan secara kategoris bahwa semua materi saling berhubungan. Terkait dalam jejaring tunggal yang menyatu, semacam kesatuan universal. Kau mengatakan bahwa orang-orang kuno duduk dan mendiskusikan entanglement teori. Tepat sekali, ujar Peter, seraya menyingkirkan poni panjang warna gelapnya dari mata. Keterkaitan entanglement adalah inti keyakinan kuno. Nama-namanya setua sejarah itu sendiri. Dharmakaya, Tao, Brahman. Sesungguhnya, pencarian spiritual tertua manusia adalah untuk menyadari keterkaitan diri mereka, merasakan keterhubungan diri mereka dengan segala hal. Manusia selalu ingin menjadi satu dengan alam semesta, mencapai keadaan at-one-ment yakni penyatuan. Kakak Catherine mengangkat sepasang alisnya. Sampai saat ini, orang-orang Yahudi dan Kristen masih berjuang mencapai at-one-ment pertobatan. Walaupun sebagian besar dari kita sudah lupa kalau sesungguhnya yang kita cari adalah at-one-ment. Catherine mendesah, sudah lupa betapa sulit berbantahan dengan lelaki yang begitu fasih dalam sejarah. "Oke, tapi kau membicarakan hal-hal umum. Aku membicarakan fisika spesifik. Kalau begitu, kau harus spesifik." Mata tajam Peter kini menantangnya. "Oke, bagaimana dengan sesuatu yang sederhana seperti polaritas, keseimbangan positif-negatif ranah subatomis?" Jelas orang-orang kuno tidak memahami. "Tunggu." Kakaknya mengambil sebuah buku teks besar berdebu, yang lalu dijatuhkannya dengan keras di meja perpustakaan. Polaritas modern hanyalah dunia ganda yang dijelaskan oleh Krishna di sini, dalam Bhagavad Gita, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Selusin buku lainnya di sini, termasuk Kybalion, membicarakan sistem biner dan kekuatan-kekuatan yang bertentangan di alam. Catherine merasa skeptis. "Oke, tapi jika kita bicara soal temuan-temuan modern dalam ranah subatomis, prinsip ketidakpastian Heisenberg misalnya, kalau begitu kita harus melihat di sini," ujar Peter seraya berjalan di sepanjang rak buku panjangnya dan mengambil bukti lain. Kitab-kitab suci Hindu Vedantik yang dikenal sebagai kitab-kitab Upanishad. Dia menjatuhkan buku tebal itu dengan keras di atas buku pertama. Heisenberg dan Schrödinger mempelajari teks ini dan menyatakannya membantu memformulasikan beberapa teori mereka. Pertunjukan itu berlanjut selama beberapa menit, dan tumpukan buku berdebu di atas meja menjadi semakin tinggi dan tinggi.
Akhirnya Catherine mengangkat kedua tangannya dengan frustrasi. Oke, kau sudah menjelaskan maksudmu, tapi aku ingin mempelajari fisika teoretis termutakhir. Masa depan ilmu pengetahuan. Aku benar-benar ragu apakah Krishna atau Vyasa bisa berkata banyak soal teori superstring dan model-model kosmologis multidimensi. Kau benar. Mereka tidak bisa berkata banyak. Kakaknya terdiam, seulas senyum tersungging di bibirnya. Jika kau bicara soal teori superstring, lagi-lagi dia berjalan menuju rak buku. Maka kau membicarakan buku ini. Dia mengambil buku raksasa bersampul kulit dan menjatuhkannya dengan bunyi berdebum ke atas meja. Terjemahan abad ke-13 dari bahasa Aramaik asli abad pertengahan. Teori superstring di abad ke-13. Catherine tidak percaya. Ayolah. Teori superstring adalah model kosmologis terbaru. Berdasarkan pengamatan-pengamatan ilmiah terbaru, dikatakan bahwa alam semesta multidimensi tidak tersusun dari 3, melainkan 10 dimensi, yang kesemuanya berinteraksi seperti tali-tali yang longgar, serupa dengan senar-senar biola yang beresonansi. Catherine menunggu ketika kakaknya membuka buku, menelusuri daftar isi yang dicetak berukir, lalu membukanya ke halaman di dekat awal buku. Bacalah. Dia menunjuk halaman buram teks dan diagram. Dengan patuh Catherine mempelajari halaman itu. Terjemahnya kuno dan sulit sekali dibaca. Tapi, yang menakjubkannya, teks dan gambar-gambarnya jelas menjabarkan alam semesta yang persis sama dengan yang dinyatakan oleh teori superstring modern, alam semesta 10 dimensi yang terdiri atas tali-tali yang beresonansi. Ketika terus membaca, mendadak Catherine terkesiap dan terenyah. Astaga, ini bahkan menjelaskan betapa 6 dari dimensi-dimensi itu saling berkaitan dan bertindak sebagai satu kesatuan. Dia mundur satu langkah. Buku apa ini? Kakaknya menyeringai. Sesuatu yang kuharap akan kau baca suatu hari nanti. Dia membuka halaman-halamannya kembali ke daftar isi, dan di sana tercetak sebuah lempeng berhias yang bertuliskan 3 kata. Zohar edisi lengkap. Walaupun belum pernah membaca Zohar, Catherine tahu itu buku teks fundamental mistisisme Yahudi kuno, buku yang pernah dipercaya begitu ampuh sehingga hanya boleh dibaca oleh rabi-rabi paling terpelajar. Catherine mengamati buku itu. Kau mengatakan bahwa para mistikus kuno sudah tahu kalau alam semesta punya 10 dimensi. Tepat sekali. Peter menunjuk ilustrasi halaman berupa 10 lingkaran yang saling terjalin dan disebut sepirot. Nomenklaturnya jelas esoteris, tapi fisikanya sangat maju. Catherine tidak tahu harus menjawab apa. Tapi, kalau begitu, kenapa tidak semakin banyak orang yang mempelajarinya? Kakaknya tersenyum. Mereka akan mempelajarinya. Aku tidak mengerti. Catherine, kita lahir di masa-masa yang indah. Perubahan akan segera tiba. Manusia berdiri di ambang abad baru, di mana mereka akan mulai mengarahkan pandangan kembali pada alam dan ajaran-ajaran kuno, kembali pada semua gagasan di dalam buku-buku seperti Zohar dan teks-teks kuno lainnya dari seluruh dunia. Kebenaran yang kukuh punya gaya tariknya sendiri, dan pada akhirnya akan menarik orang-orang kembali ke sana. Akan tiba saatnya ketika ilmu pengetahuan modern mulai serius mempelajari kebijakan orang-orang kuno, itu akan menjadi hari ketika umat manusia mulai menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar yang masih belum mereka pahami. Malam itu, dengan bersemangat Catherine mulai membaca buku-buku teks kuno milik kakaknya, dan dengan cepat memahami bahwa kakaknya benar. Orang-orang kuno memiliki kebijakan ilmiah yang mendalam. Ilmu pengetahuan saat ini tidak bisa dibilang menciptakan temuan-temuan, tapi lebih pada menciptakan temuan-temuan ulang. Tampaknya, umat manusia pernah memahami hakikat alam semesta, tapi melepaskannya dan melupakannya. Fisika modern bisa membantu kita mengingat. Pencarian ini menjadi misi Catherine dalam hidup, menggunakan ilmu pengetahuan maju untuk menemukan kembali kebijakan orang-orang kuno.
Ada lebih dari sekadar kegairahan akademis yang membuatnya tetap termotivasi. Di balik semua itu, terdapat keyakinannya bahwa dunia memerlukan pemahaman ini, terlebih sekarang. Di bagian belakang lab, Catherine melihat jubah lab putih milik kakaknya menggantung pada kaitan berdampingan dengan jubah lab miliknya sendiri. Secara refleks dia mengeluarkan ponsel untuk mengecek pesan. Tidak ada. Sebuah suara kembali menggema dalam ingatannya. Sesuatu yang kakakmu yakin tersembunyi di DC bisa ditemukan. Terkadang legenda yang bertahan selama berabad-abad bertahan untuk alasan tertentu. Tidak, ujar Catherine lantang. Itu tidak mungkin nyata. Terkadang legenda hanyalah legenda. Bab 16. Kepala Polisi Trent Anderson bergegas kembali ke Rotunda Capitol, merasa berang atas kegagalan tim keamanannya. Salah seorang anak buahnya baru saja menemukan kain gendongan dan jaket panjang tentara di sebuah ceruk di dekat Serambi Timur. Lelaki keparat itu melenggang keluar dari sini. Anderson sudah menugaskan tim-timnya untuk mulai meneliti video eksterior bangunan, tapi saat mereka menemukan sesuatu, lelaki ini akan sudah lama menghilang. Kini, ketika memasuki rotunda untuk meneliti kerusakan, Anderson melihat bahwa situasinya sudah dikendalikan sebaik yang bisa diharapkan. Keempat pintu masuk menuju rotunda ditutup dengan metode pengendalian massa yang sebisa mungkin tidak menarik perhatian dan bisa dilakukan oleh keamanan, kain beledu, penjaga yang minta maaf, dan tanda bertuliskan ruangan ini ditutup sementara untuk pembersihan. Sekitar selusin saksi digiring berkelompok ke pojok timur ruangan. Di sana para penjaga mengumpulkan ponsel dan kamera. Hal terakhir yang diperlukan Anderson adalah salah seorang dari mereka mengirimkan foto jepretan ponsel ke CNN. Salah seorang saksi yang ditahan, seorang lelaki bertubuh tinggi berambut warna gelap dan berjaket olahraga dari Wall, berusaha meninggalkan kelompok untuk bicara dengan kepala polisi. Saat ini, lelaki itu sedang berdiskusi seru dengan para penjaga. Sebentar lagi aku akan bicara dengannya, teriak Anderson kepada para penjaga. Sekarang tahan semua orang di lobi utama, sampai kita selesai di sini. Anderson kini mengalihkan pandangan pada tangan itu, yang berdiri tegak di tengah ruangan. Demi Tuhan, sepanjang 15 tahun menangani keamanan gedung Capitol, dia sudah pernah melihat beberapa benda aneh. Tapi tidak ada yang seperti ini. Sebaiknya para petugas forensik segera tiba dan mengeluarkan benda ini dari gedungku. Anderson bergerak lebih mendekat dan melihat bahwa pergelangan tangan berdarah itu ditusukkan pada alas kayu berpaku agar tangannya bisa berdiri. Kayu dan daging, pikirnya, tidak terdeteksi oleh detektor logam. Satu-satunya logam adalah cincin emas besar yang menurut Anderson diputar atau ditarik dengan santai dari jari mati itu oleh tersangka, seakan benda itu miliknya. Anderson berjongkok meneliti tangan itu. Tampaknya milik seorang lelaki berusia sekitar 60. Cincinnya memiliki semacam stempel berhias, dengan burung berkepala 2 dan angka 33. Anderson tidak mengenal benda itu. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah tato kecil di ujung jempol dan jari telunjuk. Pertunjukan aneh keparat, Chief. Salah seorang penjaga bergegas mendekat, seraya memegang telepon. Telepon pribadi untuk Anda. Switchboard keamanan baru saja menyambungkannya. Anderson memandangnya seakan lelaki itu gila. Aku sedang sibuk di sini, gerutunya. Wajah penjaga itu memucat. Dia menutupi telepon dengan tangan dan berbisik. Dari CIA. Anderson terkesiap, CIA sudah mendengar soal ini. Ini dari Office of Security mereka. Anderson mengejang sialan. Dia melirik telepon di tangan penjaga dengan tidak nyaman. Di lautan luas Dinas Rahasia Washington, Office of Security (OS), CIA adalah semacam segitiga bermuda wilayah misterius dan berbahaya sehingga mereka semua yang tahu akan menyingkir jauh-jauh sebisa mungkin. Dengan mandat yang tampaknya merugikan CIA sendiri,
OS diciptakan untuk satu tujuan aneh, memata-matai CIA itu sendiri. Seperti divisi urusan internal yang berkuasa, OS memantau perilaku terlarang semua karyawan CIA, misalnya, penggelapan dana, penjualan informasi rahasia, pencurian teknologi rahasia, dan penggunaan taktik penyiksaan ilegal. Mereka memata-matai mata-mata Amerika. Dengan mandat investigatif mutlak dalam segala masalah keamanan nasional, OS punya kekuasaan besar dan berjangkauan luas. Anderson tidak bisa mengerti mengapa mereka tertarik dengan insiden di Capitol ini, atau bagaimana mereka bisa tahu begitu cepat. Tapi, sekali lagi, OS didesas-desuskan punya mata di mana-mana. Yang diketahui Anderson hanyalah, mereka punya akses langsung terhadap kamera-kamera keamanan US Capitol. Insiden ini tampaknya sama sekali tidak berkaitan dengan hal-hal yang ditangani OS, tetapi panggilan telepon itu tampak terlalu kebetulan bagi Anderson jika menyangkut hal selain di luar tangan terpenggal ini. Chief. Penjaga mengulurkan telepon kepada Anderson, seakan benda itu kentang panas. Anda harus menerima telepon ini sekarang juga. Ini, dia terdiam dan mengomat-ngamitkan dua suku kata. 1. Anderson memandang lelaki itu dengan mata terpicing kuat-kuat. Kau pasti bergurau. Dia merasakan telapak tangannya mulai berkeringat. Sato menangani langsung masalah ini. Penguasa tertinggi OS, Direktur Inoue Sato, merupakan legenda dalam komunitas intelijen. Lahir di balik pagar kem tawanan Jepang di Manzanar, California, setelah peristiwa Pearl Harbor, Sato adalah penyintas tangguh yang tidak pernah melupakan kengerian peperangan atau bahaya akibat tidak memadainya intelijen militer. Kini, setelah memegang salah satu posisi paling rahasia dan berkuasa dalam intelijen AS, Sato terbukti menjadi patriot tak kenal kompromi sekaligus musuh menakutkan bagi siapapun yang berseberangan dengannya. Jarang terlihat, tapi ditakuti di mana-mana. Direktur OS itu meluncuri perairan dalam CIA bagaikan monster yang hanya naik ke permukaan untuk melahap mangsanya. Anderson hanya pernah sekali bertatap muka dengan Sato, dan ingatan memandang ke dalam mata hitam dingin itu cukup untuk membuatnya bersyukur bahwa dia hanya akan bercakap-cakap dengannya lewat telepon. Anderson mengambil telepon itu dan mendekatkannya ke bibir. Direktur Sato, katanya dengan suara seramah mungkin. Chief Anderson, apa yang bisa, ada seorang lelaki di dalam gedung yang perlu kuajak bicara segera. Tak salah lagi, itu Direktur OS, suaranya seperti kerikil menggores papan tulis. Operasi kanker tenggorokan memberi satu intonasi suara yang teramat mengerikan dan bekas luka menjijikkan di leher. Aku ingin kau menemukannya untukku segera. Itu saja. Kau ingin aku memanggilkan seseorang. Mendadak Anderson dipenuhi harapan bahwa panggilan telepon ini mungkin benar-benar kebetulan. Siapa yang Anda cari? Namanya Robert Langdon. Aku yakin dia berada di dalam gedungmu saat ini. Langdon. Nama itu kedengarannya agak tidak asing, tapi Anderson tidak bisa mengingatnya. Kini dia bertanya-tanya apakah Sato tahu mengenai tangan itu. Saya berada di rotunda saat ini, tutur Anderson, tapi ada beberapa turis di sini. Tunggu. Dia menurunkan tangannya yang memegang telepon, lalu berteriak kepada kelompok itu, semuanya, adakah seseorang di sini yang bernama Langdon? Setelah keheningan singkat, sebuah suara rendah menjawab dari kerumunan turis. Ya, saya Robert Langdon. Sato tahu segalanya. Anderson memanjangkan leher, berusaha melihat siapa yang tadi bicara. Lelaki yang sama, yang tadi berusaha mendekatinya, melangkah meninggalkan kelompok. Dia tampak kebingungan, entah mengapa wajahnya tampak tidak asing lagi. Anderson mengangkat telepon ke bibir. Ya, Mr. Langdon ada, hubungkan, ujar Sato serak. Anderson mengembuskan napas. Lebih baik dia daripada aku. Tunggu. Dia melambaikan tangan memanggil Langdon. Ketika Langdon mendekat,
Mendadak Anderson tersadar mengapa nama itu kedengarannya tidak asing lagi. Aku baru saja membaca sebuah artikel tentang laki-laki ini. Apa gerangan yang dilakukannya di sini? Walaupun Langdon bertubuh atletis dan tingginya 180 cm, Anderson tidak melihat sisi dingin dan keras yang diharapkannya dari seorang lelaki yang terkenal karena berhasil lolos dari ledakan di Vatikan dan pengejaran di Paris. Lelaki ini lolos dari polisi Prancis dengan sepatu kulit santai. Dia lebih menyerupai seseorang yang Anderson perkirakan akan dilihatnya di samping perapian di perpustakaan universitas ternama, membaca Dostoyevsky. "Mr. Langdon," sapa Anderson, seraya berjalan menemuinya. "Saya Chief Anderson. Saya yang menangani keamanan di sini. Seseorang menelepon Anda." "Menelepon saya?" Mata biru Langdon tampak cemas dan ragu. Anderson menghulurkan telepon. "Dari Office of Security CIA. Saya belum pernah mendengar nama itu." Anderson tersenyum penuh arti. "Ya Pak, kantor itu mengenal Anda." Langdon mendekatkan telepon ke telinga. "Ya, Robert Langdon." Suara parau Direktur Sato meledak di pengeras suara mungil, cukup keras sehingga Anderson bisa mendengarnya. "Ya," jawab Langdon. Anderson mendekat untuk mendengar apa yang dikatakan Sato. "Ini Direktur Inoue Sato, Mr. Langdon. Saat ini aku sedang menangani krisis, dan aku yakin kau punya informasi yang bisa membantuku." Langdon tampak penuh harap. "Apakah ini menyangkut Peter Solomon? Apakah Anda tahu di mana dia?" "Peter Solomon?" Anderson merasa benar-benar tidak dilibatkan, "Profesor," jawab Sato. "Saat ini akulah yang bertanya." "Peter Solomon sedang menghadapi masalah yang sangat serius," teriak Langdon. "Ada orang gila yang baru saja, maaf," sela Sato. Anderson menciut. Langkah yang buruk. Menyela pertanyaan dari pejabat CIA top adalah kesalahan yang hanya dilakukan oleh orang awam. "Kurasa Langdon seharusnya lebih pintar." "Dengar baik-baik," ujar Sato. "Saat ini negara sedang menghadapi krisis. Aku diberitahu bahwa kau punya informasi yang bisa membantuku mencegah krisis itu. Sekarang aku hendak bertanya lagi kepadamu. Informasi apa yang kau miliki?" Langdon tampak kebingungan. "Direktur, aku tidak tahu apa yang sedang kau bicarakan. Urusanku hanyalah menemukan Peter dan tidak tahu." Tantang Sato. Anderson melihat Langdon meradang. Profesor itu kini menggunakan nada suara yang lebih agresif. "Tidak Pak, sama sekali tidak tahu." Anderson meringis. "Keliru, keliru, keliru." Robert Langdon baru saja melakukan kesalahan yang sangat mahal dalam menghadapi Direktur Sato. Yang luar biasa, Anderson kini menyadari bahwa sekarang sudah terlambat. Secara mengagetkan, di kejauhan, Direktur Sato tampak muncul di rotunda, dan sedang berjalan mendekat dengan cepat di belakang Langdon. Sato ada di dalam gedung. Anderson menahan napas dan menguatkan diri menghadapi dampaknya. Langdon sama sekali tidak tahu. Sosok gelap direktur itu semakin mendekat, dengan telepon di telinga dan mata hitam yang terpaku pada punggung Langdon seperti dua sinar laser. Langdon mencengkeram telepon milik kepala polisi dan merasakan meningkatnya perasaan frustrasi ketika Direktur OS itu mendesaknya. "Maaf Pak," ujar Langdon singkat, "tapi aku tidak bisa membaca pikiranmu." "Apa yang kau inginkan dariku?" "Apa yang kuinginkan darimu?" Suara menjengkelkan Direktur OS itu berderak lewat telepon Langdon, berkerit dan kosong, seperti suara orang sekarat dengan tenggorokan infeksi. Ketika lelaki itu bicara, Langdon merasakan tepukan di bahu. Dia berbalik dan matanya langsung terpaku pada wajah seorang perempuan Jepang mungil. Perempuan itu beraut wajah garang, kulitnya berbintik-bintik, rambutnya tipis, giginya bernoda tembakau, dan bekas luka putih menyeramkan memanjang horizontal melintasi lehernya. Tangan berbonggol-bonggol perempuan itu memegang ponsel di telinga dan ketika bibirnya bergerak, Langdon mendengar suara parau yang dikenalnya lewat ponsel.
Apa yang kuinginkan darimu, Profesor? Dengan tenang perempuan itu menutup telepon dan memelototi Langdon. Sebagai permulaan, kau bisa berhenti memanggilku, Pak. Langdon terpana, merasa malu. Maaf, aku minta maaf. Hubungan teleponnya jelek dan hubungan teleponnya baik-baik saja Profesor, kata perempuan itu. Dan toleransiku terhadap omong kosong teramat sangat rendah. Bab 17. Direktur Inoue Sato adalah orang yang menakutkan, perempuan pemberang yang tingginya hanya 150 cm. Tubuhnya kurus kering, dengan raut wajah tajam dan kondisi dermatologis yang dikenal sebagai vitiligo, yang membuat kulitnya tampak berbintik-bintik seperti granit kasar dikotori lumut. Celana panjang kusutnya menggantung pada tulang cekingnya seperti karung kosong, blus berleher terbukanya tidak mampu menyembunyikan bekas luka yang melintang di leher. Para koleganya mengamati bahwa, tampaknya satu-satunya cara Sato bersolek hanyalah mencabuti kumis tipis di bawah hidungnya. Inoue Sato sudah mengepalai OSCIA selama lebih dari 1 dekade. Dia memiliki IQ luar biasa tinggi dan insting yang mengerikan akuratnya, dan kombinasi itu memberinya kepercayaan diri yang membuatnya menakutkan bagi siapa saja yang tidak bisa melakukan hal mustahil. Bahkan, diagnosis terminal kanker tenggorokan agresif tidak mampu menumbangkannya. Pertarungan itu menelan 1 bulan kerja, setengah kotak suara, dan sepertiga bobot tubuh, tapi dia kembali ke kantor seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Inoue Sato tampaknya tidak bisa dihancurkan. Robert Langdon curiga, mungkin dia bukan orang pertama yang keliru menganggap Sato seorang lelaki di telepon. Tapi direktur itu masih memelototinya dengan mata hitam penuh kemarahan. Sekali lagi maaf madam, ujar Langdon. Saya masih berusaha memahami situasi saya di sini. Orang yang menyatakan sebagai penculik Peter Solomon telah menipu saya untuk datang ke DC malam ini. Dia mengeluarkan kertas faks dari jaket. Ini yang dikirimkannya kepada saya tadi pagi. Saya menuliskan nomor pesawat yang dikirimkannya. Jadi mungkin Anda bisa menelepon Federal Aviation Administration dan menelusuri. Tangan mungil Sato terjulur dan merampas lembaran kertas itu. Dia memasukkannya ke dalam saku, bahkan tanpa membacanya. Profesor, aku yang menjalankan investigasi ini dan sampai kau mulai menceritakan apa yang ingin ku ketahui, kusarankan agar kau tidak bicara, kecuali jika diminta. Kini Sato berbalik kepada kepala polisi. Chief Anderson, katanya, seraya melangkah terlalu dekat dan mendongak menatap lelaki itu dengan mata hitam mungilnya. Maukah kau menceritakan apa gerangan yang terjadi di sini? Penjaga di gerbang timur mengatakan kau menemukan tangan manusia di lantai. Benarkah? Anderson melangkah minggir dan menunjukkan benda di tengah lantai. Ya madam, baru beberapa menit yang lalu. Sato melirik tangan itu, seakan benda itu tidak lebih dari sekadar pakaian yang salah letak. Tapi kau tidak menceritakannya ketika aku menelepon. Saya pikir, Anda sudah tahu. Jangan berbohong kepadaku. Anderson menciut di bawah tatapan Sato, tapi suaranya tetap percaya diri. Madam, situasinya terkendali. Aku benar-benar meragukannya, ujar Sato dengan kepercayaan diri yang setara. Tim forensik sedang dalam perjalanan. Siapapun yang melakukannya, dia mungkin meninggalkan sidik jari. Sato tampak skeptis. Kurasa, seseorang yang cukup pintar untuk berjalan melewati pos pemeriksaan keamananmu dengan membawa tangan manusia, mungkin cukup pintar untuk tidak meninggalkan sidik jari. Itu mungkin benar, tapi saya punya kewajiban untuk menyelidikinya. Sesungguhnya aku membebaskanmu dari tanggung jawab itu mulai saat ini. Aku akan mengambil alih. Sikap tubuh Anderson berubah menjadi kaku. Ini tidak termasuk wilayah kewenangan OS bukan? Justru sangat terkait. Ini masalah keamanan nasional. Tangan Peter, pikir Langdon bertanya-tanya, seraya mengamati percakapan mereka dengan bingung. Keamanan nasional.
Langdon merasa bahwa tujuan mendesaknya sendiri, yaitu menemukan Peter, bukanlah tujuan Sato. Direktur OS itu tampaknya memikirkan hal yang benar-benar berbeda. Anderson juga tampak kebingungan. Keamanan nasional. Dengan segala hormat madam, terakhir kalinya aku mengecek, sela perempuan itu, jabatanku lebih tinggi daripada jabatanmu. Kusarankan agar kau melakukan tepat seperti yang kuperintahkan, dan melakukannya tanpa bertanya-tanya. Anderson mengangguk dan menelan ludah dengan susah payah. Tapi setidaknya kita harus mencetak jari-jari itu untuk mengonfirmasi bahwa tangan itu milik Peter Solomon bukan. Saya bisa mengonfirmasi, kata Langdon, seraya merasakan kepastian yang memualkan. Saya mengenali cincinnya dan tangannya. Dia terdiam. Tapi, tato-tato itu baru. Seseorang baru saja melakukannya. Maaf. Sato tampak terkejut untuk pertama kalinya semenjak tiba. Tangan itu ditato. Langdon mengangguk. Jempolnya bertato mahkota. Dan telunjuknya bertato bintang. Sato mengeluarkan kacamata dan berjalan menuju tangan itu, mengitarinya seperti ikan hiu. Dan, ujar Langdon, walaupun Anda tidak bisa melihatnya, saya yakin ketiga ujung jari tangan lainnya juga bertato. Sato tampak penasaran oleh komentar itu dan bergerak mendekati Anderson. Chief, bisakah kau melihat ujung-ujung jari tangan lainnya? Anderson berjongkok di samping tangan itu, seraya berhati-hati untuk tidak menyentuhnya. Dia meletakkan pipi di dekat lantai dan mengintip ujung-ujung jari tangan terkepal itu. Dia benar madam. Semua ujung jari tangannya bertato, walaupun saya tidak begitu bisa melihat apa itu matahari, lentera, dan kunci, ujar Langdon datar. Kini Sato berbalik sepenuhnya menghadap Langdon, mata kecilnya menilai. Dan bagaimana tepatnya kau bisa tahu? Langdon membalas tatapan perempuan itu. Gambar tangan manusia yang ditandai dengan cara seperti ini pada ujung-ujung jarinya adalah sebuah ikon yang sangat kuno. Dikenal sebagai tangan misteri. Mendadak Anderson berdiri. Benda ini punya nama. Langdon mengangguk. Ini salah satu ikon paling rahasia di dunia kuno. Sato memiringkan kepala. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya, apa gerangan yang dilakukan tangan itu di sini, di tengah US Capitol? Langdon berharap dirinya terbangun dari mimpi buruk ini. Menurut tradisi madam, tangan itu digunakan sebagai undangan. Undangan, untuk apa? Tuntut Sato. Langdon menunduk memandangi simbol-simbol di tangan terpenggal temannya. Selama berabad-abad, tangan misteri berfungsi sebagai panggilan mistis. Pada dasarnya, itu undangan untuk menerima pengetahuan rahasia, kebijakan yang disembunyikan yang hanya diketahui oleh segelintir orang elit. Sato melipat sepasang lengan kurusnya dan mendongak menatap Langdon dengan mata hitam pekat. Wah, Profesor, untuk seseorang yang menyatakan sama sekali tidak tahu mengapa dirinya berada di sini, sejauh ini kau melakukan pekerjaanmu dengan baik.